Michael Andrew McKagan, atau lebih dikenal dengan Duff McKagan, yang lahir pada 5 Februari 1964 di Seattle, Washington. Bungsu dari 8 bersaudara dengan ayahnya bernama Elmer McKagan dan ibunya Alice Mary. Sang kakaknya lah yang bernama Bruce yang pertama kali mengajarkan bass pada Duff McKagan. Saat kelas 1 SMA di SMA Roosevelt High School, Duff McKagan keluar. Kemudian ia bekerja sebagai koki pembuat kue untuk sebuah perusahaan makanan besar di Amerika Serikat. Duff mengatakan bahwa dia telah bermain dengan 31 band di Seattle, berpindah-pindah dengan memainkan drum, gitar, dan bass. Walaupun dia berkata bahwa kebanyakan band-band tersebut adalah band pesta yang bermain hanya satu kali. Di tahun 1979, saat usianya 15 tahun, Duff membentuk sebuah band punk bernama Vines, di mana dia bermain bass, merilis single pada tahun 1980. Di saat bersamaan, dia bermain gitar pada band punk bernama Living. Di tahun 1980, Duff bergabung dengan band pop punk bernama Fastback sebagai pemain drum. Dia tampil di single debut mereka pada tahun 1981, It's Your Birthday, yang diedarkan oleh label gitaris Kurt Bloch, No Dress Record. Tahun 1982, Duff menjadi pemain drum dalam band The Fats yang merekam beberapa demo. 5 diantaranya ada di album mereka pada tahun 1990, You Wish You. Tahun 1983, Duff pindah ke Los Angeles, California bersama dengan salah seorang kakaknya yang bekerja sebagai penyaji makanan di sebuah restoran. Mendatangi panggilan iklan pencarian pemain bass di sebuah koran, dia bertemu dengan gitaris Slash dan pemain drum Steven Adler. Kemudian mereka membentuk sebuah band yang singkat bernama Road Crew. Mereka mengaudisi beberapa penyanyi, termasuk salah seorang yang pernah menjadi vokalis Black Flag, Ron Reyes, dan mengerjakan materi yang nantinya menjadi sebuah lagu. Namun Slash membubarkan band tersebut karena tidak dapat menemukan seorang penyanyi, dan Adler tidak sejalan dengan Slash maupun Duff. Di tahun 1985, Duff menggantikan pemain bass Oli Beach di Guns N' Roses yang diajak oleh vokalis Axl Rose dan gitaris Izzy Stradlin dari band Hollywood Rose. Rekan satu band Duff di band Road Crew, Slash dan Steven Adler bergabung di band yang sama. Setelah 2 hari latihan, formasi ini melakukan tampilan debut di The Troubadour pada tanggal 6 Juni. Tahun 1987, Guns N' Roses merilis album debut Appetite for Destruction yang hingga saat ini terjual lebih dari 28 juta buah di seluruh dunia. Album mereka menjadi album terlaris sepanjang masa di Amerika Serikat. Tahun berikutnya mereka merilis GNR Lies yang terjual lebih dari 5 juta buah di Amerika Serikat sendiri, walaupun terdiri dari 8 lagu. 4 lagu lainnya sudah ada di album sebelumnya yang dirilis terlebih dahulu. Tahun 1990, Steven Adler dipecat dari band karena kecanduan heroin dan digantikan oleh Matt Sorum dari band The Cure. Di bulan Mei 1991, Guns N' Roses melakukan tour Use Your Illusion selama 2,5 tahun. Di bulan September, mereka merilis album yang telah lama ditunggu, Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2, yang langsung berada di peringkat 1 dan 2 di Amerika Serikat, sebuah pencapaian yang belum pernah didapat oleh band manapun. Di bulan November 1991, gitaris Izzy Stradlin secara mendadak keluar dari band dan posisinya langsung digantikan oleh Gilby Clarke. Tahun 1993, mereka merilis album The Spaghetti Incident, sebuah album yang kebanyakan cover dari lagu-lagu band punk yang kurang sukses dari album sebelumnya. Duff menjadi penyanyi utama di 4 lagu, termasuk lagu favorit saat live attitude dari band Misfits.
Pada tahun yang sama, Duff merilis album debutnya Believe in Me, di mana dia menjadi vokalis dan bermain hampir semua instrumen. Di album ini terdapat beberapa bintang tamu seperti Sebastian Bach, Snake Sabo, Rob Afesu, Jeff Beck, Matt Sorum, dan Lenny Kravitz. Pada tahun 1995, seiring ketidakaktifan Guns N' Roses, Duff membentuk supergrup Neurotic Outsider bersama dengan gitaris Sex Pistols Steve Jones, pemain bass Duran Duran John Tyler, dan rekan satu band di Guns N' Roses Matt Sorum. Pada awalnya mereka hanya bermain bareng di klub River Rock Hollywood. Mereka merilis album pada tahun 1996 berjudul Neurotic Outsider melalui label milik Madonna Maverick Records. Mereka melakukan tur ke Eropa dan Amerika Utara sebelum bubar pada tahun 1997. Di bulan Agustus di tahun yang sama, Duff keluar dari GNR sehingga anggota asli yang tersisa hanya Axl Rose. Tahun 1995, Duff bergabung dengan Slash di proyek solo Slash Snake Meat. Dia menulis bersama dengan Slash lagu-lagu Bigger and Hanger On yang terdapat dalam album mereka It's 5 O'Clock Somewhere. Tahun 1998, Duff berkolaborasi dengan Izzy Stradlin pada album solo Izzy yang berjudul Degree. Tahun berikutnya dia juga membantu di album Izzy, Ride On, dan bergabung untuk tur di Jepang untuk promo album tersebut. Setelah Duff keluar dari GNR, Duff kembali ke Seattle. Di sana dia bertemu dengan teman-teman lamanya termasuk gitaris Pearl Jam. Kemudian mereka membentuk kembali 10 Minute Warning. Penyanyi Christopher Blue masuk untuk menggantikan Steve Fairwall yang sedang mendekam di penjara. Tahun 1998 mereka merekam album debut melalui label terkenal Seattle Sub Pop. Album ini terdiri dari 9 lagu, termasuk 2 versi baru lagu band The Fat berjudul Is The Way. Album solo Duff, Beautiful Disease, direncanakan dirilis tahun 1999. Akan tetapi, hilang di birokrasi saat penggabungan antara Geffen Records dan Interscope Records. Nama Duff dicoret dari daftar Geffen Records. Secara drastis kehilangan hak komersial untuk merilis rekaman tersebut. Tahun 2002, Duff membentuk supergrup Velvet Revolver bersama dengan mantan teman satu bandnya di GNR yakni Slash dan Matt Sorum. Tahun 2004 mereka merilis album debut Contraband yang langsung berada di peringkat 1 di Amerika Serikat, terjual dari 2 juta buah album. Namun di tahun 2008, Scott Weiland kembali ke band lamanya, sehingga membuat Velvet Revolver tidak melakukan kegiatan apapun sejak keluarnya Scott Weiland. Tahun 2014, Duff tampil lagi dengan GNR. Dia tampil dalam 5 kali pertunjukan dengan band GNR di Amerika Selatan, menggantikan Tommy Stinson. Di tahun 2016, akhirnya Duff McKagan dan Slash kembali ke GNR. Mereka tampil di Coachella. Selain bermusik, Duff adalah seorang penulis. Sejak bulan Agustus 2008, Duff menulis sebuah kolom mingguan di Seattle Weekly Com. Pada tanggal 4 Oktober 2011, Duff menulis autobiografi Duff, It Is So Easy and Other Lies. Di tahun yang sama, Duff mendirikan Meridian Rock, firma manajemen keuangan untuk para musisi. Tahun 2012, diumumkan bahwa Rhinestone Entertainment akan memproduksi sebuah dokumenter biografi berdasarkan buku It's So Easy and Other Lies. Duff sebagai produser dan penulis. Wawancara tentang proyek tersebut meliputi Mick Jagger, Elton John, Slash, dan Joe Elliott. Kehidupan pribadi Duff McKagan. Pada tanggal 28 Mei 1988, Duff menikah dengan istri pertamanya Mandy Briggs, penyanyi band funk Lamb Flemish.
Mereka bercerai kurang dari 2 tahun pada tanggal 1 April 1990. Kemudian Duff menikah lagi dengan Linda Johnson pada September 1992, tapi bercerai pada September 1995. Duff menikah lagi dengan istrinya yang sekarang, model dan perancang pakaian renang Susan Holmes, pada tanggal 28 Agustus 1999. Dan mereka pun dikaruniai 2 orang anak putri. Duff dan keluarganya tinggal di kampung halamannya di Seattle, Washington. Duff merupakan pecandu obat-obatan dan alkohol, sehingga dirinya hampir meninggal setelah pankreasnya pecah pada tahun 1994. Atas kejadian itulah akhirnya Duff berhenti menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan. Gave me a whole different perspective on everything, you know, because I hadn't played drums for a long time. So it gave me a refreshing attitude on where Matt